Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faradila Chandra dari Psikologi 4C dengan NIM akhir 132. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai memori pada lansia. Memori merupakan kemampuan kognitif yang memungkinkan individu untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengambil informasi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan memori pada lansia mengalami perubahan yang bervariasi, tergantung pada faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Selanjutnya ada jenis memori dan perubahannya pada lansia. Yang pertama ada memori sensorik. Memori sensorik ini berfungsi untuk menyimpan informasi dalam waktu yang sangat singkat, atau hanya beberapa milidetik hingga detik. Pada lansia, memori sensorik ini sendiri relatif tidak mengalami penurunan signifikan, kecuali jika terjadi gangguan sensorik seperti gangguan pendengaran ataupun penglihatan. Contohnya itu pada lansia dengan pendengaran yang menurun, mungkin sulit untuk menangkap kata-kata dalam percakapan yang cepat. Dan lansia dengan penglihatan kabur bisa lebih sulit mengenali wajah orang yang baru ditemuinya. Selanjutnya ada short term memory atau memori jangka pendek. Nah, di sini tuh penyimpanan informasi sementara, seperti mengingat nomor telepon sebelum menuliskannya. Lansia cenderung mengalami sedikit penurunan dalam memori jangka pendek, terutama dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan cepat. Nah, contohnya itu seperti lansia mungkin lupa belanjaan yang baru saja disebutkan sebelum sempat menuliskannya. Atau jika seseorang menyebutkan alamat secara lisan, lansia ini bisa lebih cepat lupa jika tidak segera mencatatnya. Yang ketiga ada long term memory atau memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang ini tuh dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada memori episodik. Ini itu untuk menyimpan pengalaman individu seperti peristiwa spesifik yang dialami. Nah, pada memori ini, lansia itu cenderung mengalami penurunan, terutama dalam mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Contohnya itu, lansia itu lebih sulit untuk mengingat kejadian baru, tetapi mereka bisa tetap ingat hal-hal dari masa lalunya. Yang kedua, ada memori semantik. Memori ini menyimpan informasi umum seperti arti kata atau nama tempat. Nah, terhadap lansia ini tuh relatif tetap stabil atau bahkan meningkat seiring bertambahnya pengalaman hidup. Nah, contohnya itu seperti lansia tetap bisa ingat bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang ketiga itu ada memori prosedural. Memori ini menyimpan keterampilan yang dilakukan secara otomatis. Contohnya itu seperti menyetir atau mengetik. Nah, memori ini biasanya tetap kuat karena sudah terbiasa dilakukan sejak lama. Contohnya itu lansia yang sudah terbiasa memasak bisa tetap melakukannya meskipun lupa beberapa bahan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi memori pada lansia. Ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada faktor biologis. Di sini ada penuaan otak. Jadi bagian otak yang menyimpan memori ini mulai mengecil seiring bertambahnya usia. Yang kedua ada penyakit tertentu. Di sini itu seperti Alzheimer, demensia, tekanan darah tinggi, atau diabetes bisa mempercepat penurunan ingatan. Yang ketiga ada penurunan zat kimia otak. Beberapa zat dalam otak yang membantu daya ingat ini bisa berkurang seiring bertambahnya usia. Contohnya itu lansia dengan tekanan darah tinggi lebih sering mengalami gangguan ingatan dibandingkan yang sehat. Selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama ada stres dan depresi. Nah, ini itu bisa menghambat proses mengingat sesuatu. Yang kedua itu kurang aktivitas otak. Jika tidak banyak berpikir atau belajar hal baru, daya ingat bisa semakin menurun. Contohnya, lansia yang suka membaca atau bermain teka-teki biasanya lebih mudah mengingat dibandingkan yang jarang melatih otaknya. Yang ketiga ada faktor dari lingkungan dan sosial. Yang pertama itu kurangnya interaksi sosial. Jadi lansia yang jarang berbicara dengan orang lain ini akan cenderung lebih cepat lupa. Yang kedua ada gaya hidup yang jadi kurangnya tidur, jarang berolahraga, dan makanan tidak sehat ini bisa memperburuk daya ingat. Contohnya itu lansia yang aktif bersosialisasi dengan teman atau keluarga lebih jarang mengalami lupa dibandingkan yang sering menyendiri. Selanjutnya ada strategi mengoptimalkan memori pada lansia.
Yang pertama itu ada latihan kognitif, bermain teka-teki, membaca, menulis, atau belajar keterampilan baru. Contohnya, lansia yang rutin bermain catur ini lebih mudah mengingat dibandingkan yang tidak pernah melatih pikirannya. Yang kedua ada aktivitas fisik, olahraga seperti jalan kaki dan yoga ini dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Nah, lansia yang berjalan kaki 30 menit sehari ini memiliki daya ingat yang lebih baik dibandingkan yang kurang bergerak. Yang ketiga ada gaya hidup sehat, konsumsi makanan yang baik untuk otak seperti ikan, sayur hijau, dan buah-buahan, serta tidur yang cukup juga. Jadi makan ikan seperti salmon atau sarden ini tuh bisa membantu menjaga kesehatan otak. Yang keempat ada menggunakan teknik mengingat atau mnemonik. Ini tuh seperti membuat singkatan, asosiasi, atau mencatat hal-hal yang penting. Contohnya itu misalnya lansia menggunakan singkatan Meijuju, Mei, Juni, Juli untuk mengingat urutan bulan. Yang kelima ada sosialisasi yang aktif, jadi terlibat dalam komunitas, berbicara dengan teman dan keluarga untuk menjaga stimulasi kognitif. Nah, contohnya itu lansia yang sering berbicara dengan cucu-cucunya lebih jarang mengalami lupa dibandingkan yang tidak pernah berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, kesimpulannya adalah meskipun penuaan membawa perubahan pada sistem memori, tidak semua aspek memori mengalami penurunan signifikan. Dengan menjaga gaya hidup sehat, melakukan latihan kognitif, dan memiliki interaksi sosial yang baik, lansia dapat tetap mempertahankan fungsi memori yang optimal.